Tertib, tertib. Tadi janjinya apa? Janjinya seperti apa? Tertib, tidak ada suara. Oke. Oke, nanti saat kakak-kakak nanti masuk, kakak-kakak yang di depan nanti masuk, nanti kakak komandoi, kita ada nyanyi selamat datang. Ada yang hafal? Kalau yang nggak hafal jadi seperti ini. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sekali lagi, selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. 2 kali tepuk pramuka. Izin kakak boleh. Izin sekali lagi kakak-kakak pembina pendamping, mohon ke depan kak. Di panggung sudah ada kursi yang disediakan untuk kakak-kakak pembina pendamping. Sekali lagi, izin sekali lagi, mohon untuk kakak-kakak pembina pendamping untuk ke depan kak, duduk di depan yang sudah disediakan. Terima kasih. Mana posisi? Apa kata-katanya?
izin sekali lagi pembina pendamping, mohon segera ke depan kakak. Izin sekali lagi pembina pendamping. Ini masih dua orang pembina pendamping dari 48 pangkalan. Silakan pembina pendamping, boleh kakak. Dari perwakilan pengurus kuartir ranting, boleh kakak. Pengurus kuartir ranting, silakan. C.
Oke, selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya ya, ya ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sekali lagi, terima. Selamat datang kakak, selamat datang kakak.
Oh, baiklah. Mohon izin kakak-kakak semua dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita masih berkumpul, masih diberi kesehatan dalam acara giat lomba Jambore Pramuka dalam rangka Hari Pramuka dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kakak-kakak, adik-adik, pelatih, pembina, pengurus Kuartir Cabang 0704 Kota Bengkulu. Jadi malam ini adalah malam sesi kita kedatangan orang-orang terbaik generasi ini. Tapi saat generasi mudanya mereka akan ada bercerita nanti. Makanya adik-adik, kakak-kakak, jangan segan nanti untuk bertanya kepada kakak-kakak kita yang ada di depan. Nanti minta wejangannya, jangan takut. Jadi adik-adik penggalang, kakak-kakak penegak, pandega, silakan sepuasnya, silakan bertanya. Jadi seperti apa? Mungkin itu sambutan dari saya sebagai pembuka acara. Namun akan kita serahkan acara ini kepada host cantik kita hari ini, malam hari ini. Nanti akan memperkenalkan diri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih Kak Kiki. Tepuk tangan dulu dong adik-adik untuk Kak Kiki. Keren sekali. Sebelumnya Kak Anggun mau ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak di sini, terutama untuk Kak Kiki juga sudah memberikan Kak Anggun kesempatan menjadi host kita pada hari ini dalam rangka Jumpa Tokoh Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Keren banget ya Kak. Oke, adik-adik sebelumnya perkenalkan dulu Kak Anggun. Nanti adik-adik boleh panggil dengan panggilan Kak Anggun. Dengan apa tadi? Boleh panggil? Oke, di hari yang berbahagia sekali pada malam hari ini, Kak Anggun sangat bersyukur sekali bisa bertemu langsung dengan Kak Hamka Sabri. Halo Kak Hamka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik ya. Jadi hari ini Kak Hamka kita panggil kakak supaya terlihat lebih muda. Iya, karena di sini di Pramuka yang boleh manggil kakak nih, Kak Hamka. Jadi adik-adik kalau di sini kita semuanya kita panggil kakak. Terus ada lagi di sampingnya ada Kak Henry Kurniawan. Halo Kak Henry, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini juga menjadi 17 tahun lebih muda. Insya Allah, karena sudah panggil Kak Henry ya. Iya, dan ada dua kakak cantik di ujung. Ada Kak Ferawati. Halo Kak Ferawati. Hai, wah cantik sekali. Hai, siapa dong kakaknya? Ada juga yang cantik di sini, ada Kak Gayatri. Halo kakak. Halo. Nah, adik-adik sudah pada kenal semua dengan kakak-kakak yang sedang berada bersama Kak Anggun sekarang? Sudah belum? Sudah hafal ya? Sudah sering ketemu ya? Iya. Oke, Kak Anggun akan perkenalkan lagi. Ini ada Kak Dr. Anes Haji Hamka Sabri MSI selaku Ketua Kuarda 07 Bengkulu. Di sebelahnya yang kita sapa Kak Henry tadi ada Kak Henry Kurniawan SEMP selaku anggota Mabikap Kota Bengkulu. Di sebelahnya yang cantik ada Kak Ferawati MTPD pengurus Kuarcap Kota Bengkulu yang pakai kacamata. Di sebelahnya lagi ada
Kak Gayatri Rahmi Rilawati. Halo Kak, selaku Kamabigus LLP kelas 2B Kota Bengkulu. Jadi semuanya di sini adik-adik kita 17 tahun lebih muda dari usia kemarin. Karena udah dipanggil kakak semua. Nah, tentunya di sini melihat adik-adik yang sedang duduk bersama kakak-kakak di sini teringat lagi di masa lalu ketika dulu ikut pramuka ya. Kakak ketika masih muda, Kak Anggun ingin tahu sekali pengalaman dari Kak Hamka Sabri ketika dulu memulai pramuka, sejak kapan dan kenapa bisa mau ikut pramuka. Boleh Pak, langsung sapa dulu gitu kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Sekali lagi, salam pramuka. Mantap. Pramuka itu pembukaan salamnya adalah salam pramuka. Kalau kita sudah bersalam pramuka, berarti acaranya sudah resmi kita mulai. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati anggota Majelis Pembimbing Cabang Kota Bengkulu, yaitu Kak Henry, yang kita hormati dan sama-sama kita hormati ada Kak Vera sebagai pengurus Warcap Kota Bengkulu 0407 0407. Di mana kenapa disebut 04? Ada yang tahu nggak? Kenapa Kota Bengkulu itu disebut 04? Nggak ada yang tahu kan? ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kenapa Kota Bengkulu disebut Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0407 Kota Bengkulu. Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Kak Gayatri dari gugus depan. Oh iya, alhamdulillah syukur adik-adik sekalian, anggota Gerakan Pramuka, baik dari penggalang, penegak, siaga nggak nampak lagi ya? Kemarin ada siaga kemarin. Masih ada siaga nggak? Oh, tidak berkemah, dia pulang ya. Sebab susah bujuknya kalau dia nangis nanti. Tapi pramuka tidak pernah nangis. Jadi yang hadir ini penggalang dan penegak. Pendega ada, pendega. Kemarin juga ada pendega waktu pembukaan. Nggak bermalam juga ya? Ya, kakak tua dan kakak bungsu tidak ikut bermalam. Memang di tengah-tengah itu biasanya memang luar biasa. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu bersama, bersilaturahmi, berkumpul anggota keluarga besar Gerakan Pramuka 0407 Kuartir Cabang Kota Bengkulu. Saya waktu pembukaan hadir sungguh luar biasa, sudah 2 malam kali ya, 2 malam berkemah di lokasi Warcap ini. Yang pertama, izinkan saya selaku Kuarda 07 Bengkulu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Dirgahayu Gerakan Pramuka yang ke-63, luar biasa. Jadi antara 79 dengan 63. Belum lama Indonesia merdeka, pramuka sudah mulai tumbuh. Kakak-kakak dan adik sekalian yang kami hormati, tadi kita diminta oleh host kita cerita tentang pramuka. Jadi dulu masa kecil kita ikut pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, sampai kita jadi ke pandega di tingkat mahasiswa. Tapi kami dirubah pada waktu itu,
karena kami diwajibkan untuk ikut menwa. Jadi saya dengan ilmu pramuka, saya dilatih oleh tentara selama 4 bulan, menwa di APDN, saya tenang-tenang saja. Ini sudah biasa dilakui di pramuka. Nah, adik-adik sekalian, ini satu manfaat yang kakak dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, pembinaan di gerakan pramuka. Sudah dapat manfaatnya kalau kakak. Jadi waktu masuk APDN, kami dibuat kayak tentara. Ini juga anak senior saya, bapaknya juga APDN dulu. Jadi begitu kita masuk kampus, kita sudah dihajar habis-habisan oleh senior pada waktu itu. Kami semi militer. Jadi yang ada di dalam itu ada tentara, ada polisi, ada senior di APDN. Tapi karena saya sudah mengikuti pramuka dari kecil, maka saya menganggap itu aman-aman saja dan biasa-biasa saja. Ini hikmah saya mengikuti pendidikan gerakan pramuka. Nah, ada sekalian, dengan situasi berkembang, pramuka itu harus berkembang juga. Dengan dinamika perkembangan dunia dan baik di internasional maupun di nasional kita, pramuka tidak boleh ketinggalan. Jangan pramuka seperti zamannya kakak dulu. Jangan, kita akan ditinggalkan zaman kita. Sekarang ini zamannya era digitalisasi. Pramuka harus pandai dan paham mengerti tentang digitalisasi. Tapi dengan catatan, tidak boleh meninggalkan dasar-dasar daripada kepramukaan. Kita punya pedoman. Tadi Kak Anggun bercerita, temanya bagus gak Ampa ya? Bagus sekali temanya. Pramuka berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Setiap orang pramuka pasti berjiwa Pancasila, sebab dia sudah diamanatkan di dalam janji kita. Janji kita Satya Dharma. Kemudian kita mempunyai gerakan-gerakan. Nah, setiap pramuka dia pasti Pancasila. Di dalam ajaran pramuka tidak lepas dari Pancasila. Jadi wajar kalau pramuka menjaga NKRI. Setuju kita jaga NKRI? Setuju. Dulu pramuka itu asal katanya promuko. Promuko itu adalah barisan yang paling depan. Lalu dirubah menjadi Pramuka Praja Muda Karana. Praja Muda Karana itu adalah wadah atau tempat anak-anak yang muda yang suka berkarya. Jadi adik-adik sekalian termasuk golongan anak muda yang suka berkarya. Adik-adik sekalian yang kami hormati, dengan adanya acara seperti ini, kita sungguh luar biasa senangnya membangkitkan jiwa kita semua. Warda 07 Bengkulu tadi melaksanakan kegiatan bakti sosial di Pulau Enggano. Ini sudah masuk zaman sekarang ya Pak Anggun ya. Kami berkemah di Pulau Enggano. Adik-adik kita, kakak-kakak kita di Pulau Enggano sungguh jauh dibandingkan dengan kakak-kakak, adik-adik yang ada di kota Bengkulu. Dia kakak suruh tepo pramuka, hampir nyaris dia tidak tahu. Jadi ada yang berlebih, ada yang kurang. Saya tanya lagi, kalau di nasional itu ada Kuarnas, kemudian ada Kamabinas. Kamabinas kita adalah Bapak Presiden langsung. Pramuka itu organisasi luar biasa dan tidak tanggung-tanggung. Kamabinasnya Bapak Presiden, Kamabidanya Bapak Gubernur, Kamabicapnya Bapak Wali Kota. Kemudian Kamabirannya ada di kecamatan. Saya tanya camat di sebelah saya, ayo adik-adik dari Enggano, siapa yang tahu siapa nama Kamabiran? Dia tidak tahu siapa nama Kamabiran. Kata camat, malu aku nih tidak tahu. Jadi itulah makanya kita pramuka selalu kita galakkan. Di Pulau Enggano itu belum pernah dilakukan perkemahan.
perkemahannya tadi kemah perdana yang didatangi dari Kota Bengkulu. Insya Allah nanti kita programkan untuk menuju daerah-daerah yang memang agak terpencil. Jadi Korda 07 itu memprogramkan akan melakukan perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu nanti di daerah-daerah yang dalam, di daerah pedalaman, di hulu-hulu sungai, supaya pramukanya betul-betul mengakar. Saya kira ini Magun sebagai cerita awal, nanti Kak Henry juga akan cerita, kakak yang lainnya cerita, kita nanti sambil jalan saja. Ya, sebelum kakak mengakhiri, kita 2 kali tepuk pramuka. Tidak ada yang salah satupun. Udah hafal. Udah semua. hafal. Sebenarnya kakak siapkan uang pembinaan untuk yang salah. Ini sama. Tapi karena tidak ada yang salah, uang pembinaannya nggak jadi keluar, saya bawa pulang lagi. Untuk apa ngasih orang yang sudah pintar? Dan harap pramuka memang menjadikan orang pintar. Pramuka itu akan kelihatan nanti 30 tahun yang ke depan, baru tahu pramuka malam ini. Kalau besok belum tahu ini. Ya, nanti 30 tahun yang akan datang baru tahu, oh ini jebolan pramuka Kota Bengkulu. Kami pernah dialog dengan tokoh-tokoh pramuka pada malam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Nanti pramuka. Sekarang ini kakak-kakak mulai menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, tata cara, sopan santun, kemudian dan lain-lainnya. Pokoknya 30 tahun yang akan datang, yang ikut pramuka malam ini semuanya betul-betul memiliki pengetahuan atau karakter yang sangat sempurna untuk bangun negeri tercinta. Saya kira demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Kak Hamka. Jadi cerita Kak Hamka luar biasa sekali adik-adik. Jadi ketika dia mengikuti pramuka di waktu kecil itu sangat berguna sekali di 20 tahun, 30 tahun akan datang. Contohnya seperti sekarang Kak Hamka berdiri di sini berawal dari jiwa pramuka dulu ya Kak ya. Jadi sudah di APBN sudah tertempah, nggak kaget lagi ya Kak, nggak kaget lagi. Yang lain pada kaget mungkin ya, capek tiba-tiba digini dibentak, shock. Tapi Kak Hamka biasa aja, gua mah udah santai, bener Kak? Oke. Kalau tadi cerita Kak Hamka Sabri ketika dia ngikutin pramuka dulu adik-adik, sehingga manfaatnya banyak sekali. Apalagi sekarang pramuka kita sudah sangat disupport sekali oleh pemerintah ya Kak. Jadi semua fasilitasnya sudah cukup lengkap adik-adik. Tadi contohnya aja, jangan jauh-jauh deh, kembali ke masa yang dulu, ke Enggano aja ya Kak. Dari Enggano ke kita di Kota Bengkulu udah sangat jauh sekali. Dan mungkin adik-adik yang di sini sekarang bisa lebih pintar dari mereka, karena di sini supportnya sudah luar biasa sekali dari kakak-kakak yang di belakangnya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kalau tadi cerita dari Kak Hamka, sekarang Anggun mau tanya sama Kak Henry nih Kak, bagaimana sih pengalaman pramukanya begitu, dan motivasi apa sehingga Kak Henry sampai sekarang masih mau menjadi pramuka gitu. Ya, terima kasih Kak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih adik-adikku sekalian yang malam hari ini berkesempatan hadir. Izin Kak Tanjung dan kakak-kakak yang ada di sebelah kanan yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini kakak saya Kak Hamka Sabri, yang saya hormati juga Kak Gayatri, Kak Sri juga. Sebetulnya adik-adik sekalian, dan malam ini kalau ditanya gimana sih kakak jadi pramuka ketika itu, sebetulnya saya ketawa sendiri, izin Kak Tanjung, karena ini sebetulnya merefleksikan kondisi saya ketika saya masih SMP dan SMA. Iya, izin, itu kalau saya lihat badan adik-adik yang sekarang
ada yang nomor 2 sebelah kiri, itu badannya sama seperti saya ketika masih kecil. Izin Kak Tanjung. Barangkali lingkungan ini adalah lingkungan yang tidak asing adik-adik sekalian bagi saya. Mengapa? Orang tua kami, orang tua saya itu tinggalnya di Kebun Petra, tepatnya Simpang Lempuing naik dikit. Kalau kami pramuka itu dulu di Kuarda. Saya dulu SMP-nya SMP 10 yang sekarang SMP 12. Siapa yang SMP 12? Angkat tangan. Ya, terima kasih. Ketika kami pramuka, kami jalan kaki dari Kebun Petran itu ke SMP 10 dan ke Kuarda. Ini belum seperti ini. Di sana ada jembatan, ada air yang kami lewati. Kemudian lapangan bola kaki yang ada di STM sebetulnya saksi sejarah bahwa kakak dulu jalan kaki sering warawiri. Karena kenapa? Kalau dulu belum ada kendaraan, kakaknya belum ada sepeda, paling sepeda. Dulu sepeda BMX. Siapa yang punya sepeda BMX? Ayo, siapa yang punya? Nah, berarti sama kayak kakak masih kecil dulu. Paling kuat menggunakan sepeda BMX. Kalau sekarang anak-anak SMP sudah menggunakan kendaraan roda 2. Tapi tolong ya adik-adik sekalian, belum boleh. Karena kenapa? Yang boleh menggunakan kendaraan roda 2 itu bila dia sudah memiliki SIM atau berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nah, dulu kakak juga sebetulnya cupu-cupu aja. Izin kakak barangkali menggunakan bahasa Bengkulu. Iya. Karena kemudian soalnya. Iya, betul. Jadi dulu di lingkungan rumah itu rata-rata SMP 10. Terus kami, ayo kita ikut pramuka begitu. Ada Kak Yudi Wiryawan yang sekarang jadi di Jasara Harja di Bogor. Ada Kak Helmi, mungkin malam ini Kak Helmi ada. Kemudian ada juga Kak Darwin yang di TNI yang ada di Jambi dan lain-lain. Akhirnya kami membentuk pasukan waktu itu, membentuk grup, membentuk regu. Nama regu kami adalah Regu Raja Wali. Siapa yang regu Raja Wali? Ada nggak Raja Wali? Ada nggak yang sama regu Raja Wali? Ada. Ada. Wah, ini bagus itu. Karena kami dulu ketika lomba antar SMP kami selalu menang. Nah, ketika diajak jalan pramuka bersama kawan-kawan, terus ketemu dengan Kak Riyadi. Ya, ketika itu Kak Riyadi masih jomblo. Maaf, Kak Riyadi nggak ada di sini ya. Belum dengan Kak Catur waktu itu. Nah, Kak Riyadi menjadi pembina kami. Saya sering ditampar dengan beliau, adik-adik sekalian. Karena kenapa? Karena saya tidak termotivasi. Ditampar semua, pak gitu. Kau harus bisa, gitu kan? Ketika lomba. Di flashback nih. Iya, flashback. Tetapi sekarang tamparannya itu sebetulnya adalah pembinaan terbaik yang diberikan oleh seorang kakak kepada adik-adiknya. Kami dulu merayap di sini jurit malam, dan mungkin barangkali lingkungan keluarga ini tidak ada yang asing. Seluruh rawa-rawa yang ada di sebelah kanan kita dekat kantor gubernur itu sudah kakak masukin semua dulu. Tapi nggak takut ada ular, nggak takut ada
Odo nggak takut ketika itu. Naik ke atas, basah, terus lomba. Ada SMP 2 nggak? Ini lawan kakak terberat dulu. Tepuk tangan. Lawannya SMP 12 nih, Kak. Iya, lawan SMP 12. SMP 6. Ini satu. Tepuk tangan. Dan satu lagi SMP 4. Ini lawan terberat. 4 SMP ini selalu bergantian setiap tahun menjadi juara umum. Lombanya banyak ya Kak ya. Ada lomba, kalau lomba lomba yang pakai rotan Kak, bola stok. Pasti ya main bola stok? Ya, kakak dulu jagonya. Iya. Kemudian hiking. Dulu tanda Kak? Tanda ya itu penuh dulu. Gagahnya minta ampun. Iya. Setiap tahun kami punya target. Harus dapat berapa buah. Dan itu kami lakukan. Itu ada yang duduk di depan. Coba berdiri deh. Berdiri. Ayo, yang mana? Ya. Berdiri. Coba berdiri, maju ke sini sedikit biar. Maju ke sini. Berapa tanda ininya? Berapa buah? Dibuka, digeser dikit. Digeser. Garuda ini. Wah, ini grup saya dulu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 kali 2. 26. Silakan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kepada adik-adik yang lain, tirulah teman-temannya. Motivasi. Karena kenapa? Tanda itu adalah keterampilan yang kita miliki. Adik-adik dulu, kakak nggak bawa periuk, harus masak nasi. Bisa nggak? Pakai apa? Siapa yang pakai kelapa? Pakai nyur? Nggak ada. Pakai kaos kaki? Pakai bambu? Ada. Mantap. Harus bisa. Paling kuat kalau sayurnya, kalau kemah, sarden dan mie. Coba jawab, sarden dan sama. Kakak juga itu dulu. Ditambah telur ceplok. Iya kan? Ya. Nah, balik lagi ketika lomba, apakah itu kakak sudah ikut LK, kemudian Jamda sudah berapa kali? Dulu pertama Jamda membuka Taman Hutan Raya. Itu yang kesurupan banyak nih. Maka adik-adik juga walaupun kita pramuka, ibadah harus tetap dilaksanakan. Setuju ya adik ya? Yo. Nah, jadi itu Kak. Itulah sekelumit cerita kakak ketika kakak ikut pramuka ketika dulu SMP dan SMA. SMA udah jadi pembina, udah melatih-latih dikit Kak Tanjung dulu. Udah bisa balas-balas dikit yang dulu. Balas-balas dikit. Ada yang nangis. Kakak sebelah kanan ketawa. Iya. Kalau dulu SMP 10 yang 12 sekarang, sebelahnya itu masih rawa. Kalau kami merayap, muko ini kena ilalang. Baliklah luko galo. Tapi tidak ada yang ini, yang proteks. Senang galo. Nah, jadi adik-adik sekalian, ayo senangi pramuka. Suatu saat pramuka ini akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita. Karena kenapa? Jiwa pramuka akan
tetap tumbuh di dalam sanubari. Setuju? Setuju. Setuju? Tepuk pramuka. Terima kasih. Ada yang salah tadi itu sebetulnya, tapi tidak apa-apa lah ya. Ya, Kak barangkali itu dulu. Kalau nanti ceritakan Galo, panjang. Kelak tidak ada jatah Kak Gayatri dengan Kak Sri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih Kak Hendri, luar biasa sekali cerita dari Kak Hendri. Kurang lebih mirip-mirip lah ya sama cerita adik sekarang. Tapi kayaknya lebih ekstrim yang dulu ya Kak. Kalau yang sekarang kakak-kakaknya enggak gitu Kak, kalem-kalem, senyum terus ya, senyum Kak, senyum semua. Jadi kemarin, jadi ceritanya ini flashback ya Kak. Tapi dengan mengingat yang dulu jadi ketawa sendiri ya, jadi ketawa sendiri mengingat adik-adik dan Kak Anggun juga. Ya, adik-adik sekarang yang ikut pramuka berkelanjutan sampai nanti tua tentu dipanggil kakak pramuka. Setuju? Setuju, karena siapa sih yang nggak mau pramuka ya kan? Contohnya tokoh-tokoh besar di Bengkulu sendiri, di kota Bengkulu itu banyak berasal dari anak-anak pramuka dulunya Kak ya, tokoh-tokoh besar kayak gitu. Dan ini jangan salah artian nih, nanti ikut pramuka nggak ada manfaatnya, jadi hitam segala macam ya Kak ya. Masih banyak beberapa orang tua yang beranggapan seperti itu. Tapi adik-adik, kita patahkan omongan yang seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita pramuka bisa banyak prestasinya. Setuju? Setuju. Nah, Kak Anggun ingin tanya dari Kak Gayatri nih Kak, selaku Kalapas nih. Tentunya banyak sekali pengalaman dari Kalapas dari Kamabigus LLP kelas 2B Bengkulu. Tentunya banyak sekali kan ya yang bersangkutan dulunya ikut pramuka sehingga sekarang bisa bekerja di lapas. Banyak sekali ya Kak pengalamannya. Jadi kayak udah biasa aja gitu karena udah berpengalaman kayak gitu. Gimana nih Kak ceritanya dulu? Langsung cerita atau disapa dulu adik-adik? Boleh disapa dulu, boleh cerita dulu. Nah, adik-adik boleh disimak ya cerita kakak-kakak di depan karena ini kita sistemnya dialog. Nanti adik-adik yang ingin bertanya boleh. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Hamka, Kak Henry, dan Kak Vera. Yang saya hormati juga kakak-kakak yang ada di sisi kanan tempat ini, kemudian Kak Anggun yang cantik sekali, kemudian adik-adik yang tetap semangat ya, sudah malam kelihatan ngantuk tapi tetap semangat. Kalau kakak-kakak tadi ada yang tepuk pramuka, ada yang salam pramuka. Sebelum kakak berkenalan, kita akan membuat salam yang sedikit berbeda ya. Ini kan sudah malam tentunya ngantuk. Supaya kita tetap semangat karena auranya masih pagi, jadi kakak akan mengatakan selamat pagi, kemudian adik-adik menjawab pagi, 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 luar biasa. Sudah tahu ya? Sudah pernah? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, jadi harapannya malam ini semangatnya tetap seperti di pagi hari. Baik, jadi kakak akan memulai memperkenalkan diri. Nama kakak Gayatri Rahmi Rilawati dan sehari-harinya kakak keluar masuk penjara. Karena kebetulan kakak bertugas sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu. Jadi tadi masuk sebenarnya kakak teringat mungkin sekitar 38 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi lagunya belum berubah ya, masih selamat datang kakak. Nah, jadi saya ikutan. Akhirnya kakak juga otomatis ikut bernyanyi, luar biasa. Yang jelas dengan hadir di tempat ini kakak merasa bukan hanya 17 Kak Anggun, 30 tahun lebih muda. 30 tahun lebih muda ya. Dan itu salah satu alasan kenapa saya sampai detik ini masih sangat mencintai pramuka karena merasa selalu berjiwa muda. Iya, karena pramuka udah di hati. Iya, betul. Selalu di hati. Jadi kalau kakak-kakak yang sudah terlebih dahulu berbicara tadi tentu saja sudah yakin ya kakak-kakak yang sangat luar biasa,
Kemudian tentunya kakak-kakak tadi adalah asli ya, dari Bengkulu, yang mungkin lahir kemudian dibesarkan dan bersekolah di Bengkulu. Tapi kalau kakak, kebetulan kakak adalah orang dari Purwokerto, tetapi Puja Kesuma, putra Jawa keluyuran Sumatera. Iya, jadi sampai dengan sekarang sudah baru 8 kali berpindah tugas. Sebelum di Bengkulu, kakak bertugas di Tomohon. Ada yang pernah dengar Tomohon? Ya, belum, di Sulawesi Utara. Jadi di sana terkenal dengan pasar ekstrimnya. Hampir semua yang berkaki dimakan, kecuali meja. Ya, jadi kalau pernah dengar, coba penasaran, lihat di Google, browsing pasar ekstrim Tomohon. Tapi sekarang sudah tidak dibuka lagi. Nah, sedikit bercerita pengalaman masa kecil. Sebenarnya kakak memang tertarik dengan pramuka karena kakak kandung dari kakak juga senang pramuka. Ketika kakak melihat kakaknya, jaraknya kan jauh nih, sekitar 9 tahun jarak dengan kakak itu. Kakak kandungnya kakak itu ikut Jambore Nasional. Jadi dulu kan TV masih jarang, kemudian di rumah juga ada televisi, tapi ya begitulah keadaannya. Setiap hari dilihatin dan selalu kapan ya aku bisa jadi pramuka. Akhirnya karena termotivasi dari SD sudah ikut pesta siaga ya namanya kalau nggak salah. Pesta siaga itu kan kita hanya kayak nari-nari, main-main, namanya kalau nggak salah barung hijau kayak gitu kalau nggak salah ya. Terus kakak juga ikut penggalang terus sampai terakhir SMA juga ikut Raimuna daerah. Karena mau ikut Raimuna nasional kebetulan sudah naik kelas 3 SMA tidak boleh lagi. Jadi adik-adik semua, benar sekali apa yang dikatakan oleh kakak-kakak yang terdahulu bahwa dengan mengikuti kegiatan pramuka ini manfaatnya luar biasa. Kebetulan kakak juga kuliah, basicnya adalah di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kurang lebihnya mungkin sama, pendidikan kami juga semi militer. Dan terus terang kakak termasuk mungkin yang bandel. Waktu itu perempuannya hanya 10 dan termasuk yang tidak pernah nangis karena sudah biasa di pramuka. Kalau teman-teman kakak yang lain mungkin dibawa masuk ke makam, ada yang nangis, nggak tahu jalan. Kalau kakak itu ditakut-takutin juga malah ketawa karena sudah sering ikut yang namanya jurit malam. Kemudian ada hal yang menurut kakak sangat berkesan ketika kita mengikuti kegiatan pramuka, bahwa kita menjadi punya sifat tanggap. Ini hanya sekedar cerita ya, sedikit bercerita bahwa ketika itu kami masih namanya calon taruna. Kemudian kami disuruh berbaris di pinggir kolam. Pada waktu itu kami kuliah di Cinere, daerah dulu Jakarta Selatan, sekarang ada di Gandul, Depok ya. Kami semua berbaris di pinggir kolam yang mohon maaf di situnya ada jamban. Zaman dulu kan di atas itu ya, di atas kolam. Kemudian oleh senior diberikan instruksi. Senior akan menghitung 1 sampai 10. Ya. Ingat, langsung menyampaikan, falsafah pendidikan Poltekkip adalah tanggap, tanggung, terengginas, dan welas asih. Menghitung 1 sampai 10 dan hitungan ke 4 nanti silahkan nyebur. Kita sudah berpikir nih, kita nyebur di kolam yang mohon maaf kondisinya seperti itu. Kalau di Jawa itu masih banyak dulu ya kolam lele, mohon maaf, yang dipakai jamban. Makanya sampai sekarang terus terang saya tidak doyan lele. Ingat. Jadi benar, dihitung 1, 2, 3, 5. Itu hampir semua teman kakak nyebur ke kolam. Terus saya ditanya, Gayatri, kenapa kamu tidak nyebur ke kolam? Kan tidak ada nomor hitungan 4-nya, kan tidak ada. Nah, itu salah satu contoh bahwa
sebenarnya permainan yang ada di pramuka itu tidak hanya sekedar permainan ya, tetapi semuanya mengandung unsur edukasi. Yang jelas yang kakak rasakan dengan mengikuti kegiatan pramuka ini, kita menjadi lebih mandiri. Kakak kebetulan terakhir sebagai anak bungsu, tapi berani keliling Indonesia tentu saja karena tugas, dan semua dilakukan sendiri karena kakak jarang membawa keluarga. Dan kebetulan bertugas di lembaga pemasyarakatan berpindah-pindah. Kakak juga pernah tugas di lembaga pemasyarakatan anak. Di situ juga ada pramuka, bahkan kita pernah ikut jambore kemanusiaan dan mendapatkan juara 2 untuk tingkat nasional. Kemudian sekarang di Lapas Perempuan Bengkulu juga ada kegiatan pramuka, dan kakak mencoba untuk mengikut sertakan, lebih mengaktifkan kakak-kakak ya, mungkin karena lebih tua dari yang di sini, namanya saja mungkin penegak, tapi usianya sebenarnya sudah lebih dari adik-adik, supaya juga mempunyai sifat-sifat positif yang diajarkan yang di dalam pramuka. Oh ya, satu lagi tambahan, di Lapas Perempuan Bengkulu mempunyai rumah edukasi batik. Jadi di sana dibuat proses membatik dari awal sampai produksi, dan alhamdulillah produksi sudah lumayan. Hari ini juga mendapatkan pesanan seragam untuk Forkopimda Provinsi Bengkulu. Kemudian juga sudah pernah dibawa ke luar negeri dan sering juga pameran terakhir Inakraf. Jadi kalau adik-adik nanti misalnya ingin belajar, boleh. Kalau belajarnya gratis tetapi mengganti untuk biaya membeli bahan. Jadi silakan. Kalau mungkin dari sekolah nanti kita bisa nego lah untuk misalnya membeli bahan. Kita semua karena sama-sama kita ini keluarga pramuka, jadi silakan, boleh asalkan memberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, harapan untuk adik-adik semua sebagai anggota pramuka. Saya yakin, kakak yakin sekarang kan sudah modern ya, pakainya gadget. Jadi tolong ketika kita menggunakan teknologi, kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk lebih bijak ya. Diambil sisi positifnya, bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai dengan gadget itu menjadi malas belajar atau mungkin abai dengan perintah orang tua. Boleh, silakan dimanfaatkan dengan bijak. Boleh mungkin diambil pengetahuannya yang mungkin bermanfaat untuk pendidikan. Dan yang terakhir, tolong dijaga sikapnya, etikanya, karena ukuran keberhasilan seseorang itu tidak harus cerdas secara akademik, tapi cerdas secara intelektual. Kira-kira itu yang bisa kakak bagi di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan untuk waktu kembali diserahkan kepada Kak Anggun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kak Gayatri dong. Keren banget kan adik-adik. Muka ini dasar dari segala-galanya ya Kak ya. Kita mau ikut masuk IPDN, harus juga terlatih dari pramuka, udah biasa. Nggak nangis tadi. Dari 10, contohnya Kak Gayatri waktu itu pas pendidikannya sendiri yang paling nggak nangis ya. Atau nangis sedikit Kak? Sama sekali nggak, karena udah terbiasa di pramuka. Mau IPDN, Kemenkumham ya Kak ya, terus mau tes polisi, mau jadi abdi negara lainnya, tentunya pasti bakal melewati paling tidaknya militer itu pasti ada ya Kak. Tapi dengan adik-adik yang sekarang sudah terbiasa di pramuka, jadi nanti nggak kaget lagi, sehingga besarnya insya Allah mudah-mudahan bisa sesukses dan sepintar kakak-kakak yang ada di depan. Setuju? Setuju. Mau keluar masuk penjara kayak Kak Gayatri? Ada yang mau nggak keluar masuk penjara kayak Kak Gayatri? Tapi bertugas adik-adik. Setuju? Setuju. Karena Kak Gayatri sendiri dengan adanya pramuka banyak sekali mungkin membantu ya Kak ya. Contohnya salah satunya tadi batik ya. Jadi mengajar untuk membatik dari dasar sampai sekarang bisa diproduksi banyak dan dijual. Salah satunya itu mungkin keterampilan dasar juga yang ada di anak pramuka. Karena anak pramuka semuanya pasti sudah serba bisa ya. Contohnya masak, menjahit. Bener nggak? Bisa menjahit nggak? Bisa. Membatik bisa?
Membatik bisa? Ya belum. Belum. Berarti kalau yang belum nanti datang ke penjara sama Kak Gayatri. Enggak, maksudnya belajar sama Kak Gayatri gitu ya, adik-adik. Kita selanjutnya sama Kak Vera yang cantik yang di ujung ini. Kak Vera, kasih semangat kita. Ngasih dong. Kak Vera, Kak Anggun ingin tanya nih, dari kapan sih ikut pramuka dan apa sih yang bisa memotivasi Kak Vera hingga sekarang menjadi pramuka? Gitu. Baik, terima kasih Kak Anggun yang sesuai namanya Anggun. Amin. Yang saya hormati Kak Hamka Sabri, Kak Henry Kurniawan dan Kak Gayatri, kakak-kakak pengurus Kuarda, pengurus Kuarcap, kakak-kakak pembina, serta adik-adik yang berbahagia malam ini. Masih semangat? Semangat. Coba kakak mau sapa dulu. Siapa kita? Pramuka. Siapa kita? Pramuka. Pramuka Kota Bengkulu? Iya, baik, terima kasih. Walaupun matanya mungkin sudah 5 watt ya adik-adik ya, karena capek sudah dari hari Jumat berlomba sampai sore tadi ya, dan malam ini malam kita terakhir di sini ya, tapi tetap semangat ya. Baik, Kak Anggun, saya akan bercerita sedikit pengalaman mungkin dari awal saya bergabung di Gerakan Pramuka sampai saat ini Kak ya. Mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain, di awal itu dari siaga Kak ya. Dari usia siaga, karena saya melihat di pendidikan kepramukaan siaga itu kan banyak bermain, bernyanyi seperti itu Kak ya. Jadi itu tertarik kita mengikuti kegiatan pramuka di awal. Dan lanjut di SMP usia penggalang itu lebih menantang lagi Kak ya. Karena ada kegiatan berkemahnya seperti kakak-kakak yang adik-adik seperti ini ya. Ada hikingnya gitu kan. Di awal saya mau mengikuti kemah sebenarnya saya tuh nggak dapat izin nggak dari orang tua. Yang nggak boleh ya, karena anak perempuan kan. Mungkin karena banyak pemikiran sesuatu dan lain hal, tapi karena kita minta tolong benar-benar biar izin seperti itu kan, akhirnya alhamdulillah diberi izin oleh orang tua untuk berkemah. Nah, lanjut setelah itu di SMA itu ada pengalaman kami hiking ke Datar Lebar gitu kan. Jadi jalan gitu kan. Nah pulangnya itu karena sudah capek, letih ya, jadi nggak tahan lagi berjalan gitu kan. Ke topi mobil kami Kak, ke topi mobil. Akhirnya dapat mobil truk yang kompong di belakang gitu kan. Akhirnya naiklah kami, naik mobil kompong gitu kan. Jadi karena sudah capek gitu ya. Jadi itu pengalaman waktu di SMA usia penegak. Lanjut setelah itu saya di pendidikan D2 itu kami mengikuti KMD dan harus mengikuti KMD karena wajib sebagai syarat untuk menjadi pembina di 2001. Dan di 2012 lanjut lagi KMD yang kedua, mendapat tugas perintah dari kepala sekolah. Dan setelah itu kalau KMD ini itu yang ini ya kayak untuk pembina, jadi yang sasarannya peserta didik. Dan lanjut ke KML di 2015 kursus mahir lanjutan. Nah setelah itu alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari Kuarcap, dari Pusdikla, dari Kak Herman Suryadi almarhum dulu untuk mengikuti KPD. Nah ini sasarannya adalah pembina, calon pembina. Jadi KPD ini kursus pelatih dasar. Dan terakhir 2022 alhamdulillah saya juga mendapatkan rekomendasi dari Kuarcap juga untuk mengikuti KPL di Pusdiklatnas Cibubur kan. Jadi itu pengalaman saya mungkin dari awal, dari siaga, penggalang dan sampai saat ini. Dan alhamdulillah saat ini saya menjadi pengurus Kuarcap ya, sebagai sekretaris Bina Muda. Tapi kalau tugas pokoknya saya sebagai Kamabigus di SD 57 Kota Bengkulu. Jadi pengalamannya itu ya banyak sebenarnya yang ceritakan, tapi yang berkesan itu. Terus waktu saya tahun 2018 kami ke KPN-nya ke Jawa Timur, Malang. Jadi di sana kami seluruh pembina di Indonesia berkumpul di situ di Lebah Harjo. Dan karena saya suka menulis, saya juga menuliskan cerita saya itu di cerita pendek dan ada saya bukunya. Ini saya buat di kumpulan cerpen saya dibuat cerita di Lebah Harjo saya bukukan. Wow, bisa tepuk tangan dulu dong untuk pengalaman saya di sana. Alhamdulillah. Bisa buat satu buku ya Kak? Iya, kumpulan cerpen dan cerita saya waktu saya berangkat ke Lebah Harjo kemarin. Ini pengalamannya yang sangat berkesan.
Jadi motivasi saya untuk mengikuti pramuka ini Kak, karena di pramuka ini kan berbeda dari pendidikan yang lain ya. Karena di pramuka ada pendidikan ada 9 metode kepramukaan. Salah satunya yaitu belajar di alam seperti ini kan. Karena kalau kita belajar seperti biasa kan dalam kelas kan, dan kalau pramuka kita banyak di luar. Jadi sekalian refreshing gitu Kak. Jadi kita mandiri juga seperti adik-adik. Ya, dengan kita berkemah, biasanya di rumah kita tidur nyaman, ya, tidur di kasur. Sekarang kita tidur di tanah, ya, di pakai alas gitu kan. Biasanya mungkin pakai AC, nah ini pakai AC alami, gitu. Masuk angin, Kak. Jadi itu mungkin sedikit cerita pengalaman saya dari awal sampai saat ini, Kak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Vera dong. Kakak adik-adik semuanya luar biasa sekali dari siaga hingga sekarang menjadi pengurus Warcap Kota Bengkulu. Itu panjang sekali perjalanannya. Sudah berapa kali kemah ya Kak, sudah berapa kali perjalanan ya. Berarti ini pramukanya udah benar-benar di hati banget ya. Sampai nanti ya. Insya Allah selama-lamanya tetap pramuka ya Kak. Oke, luar biasa sekali. Adik-adik, benar nggak nih ya, berawal dari pramuka, itu sebenarnya anak-anak pramuka, kalau kakak lihat jarang sekali menemukan anak pramuka yang pemalu Kak. Nah, rata-rata adik-adik, semua yang sukses, semua yang bisa menjadi contohnya, ketua, kepala perusahaan, kepala cabang lah, seperti kakak-kakak di depan, mungkin nanti akan menjadi abdi negara, itu rata-rata diawali dengan anak-anak yang pemberani. Dan anak-anak pramuka ini rata-rata ditempuh untuk menjadi anak yang pemberani. Bener nggak? Bener nggak adik-adik? Semuanya harus diawali dengan keberanian. Setuju? Contohnya adik-adik yang sekarang mungkin masih SMP, masih SMA, SMP punya cita-cita untuk masuk ke SMA favoritnya, pasti harus berani dulu dong untuk tes, ya kan? Berani dulu untuk bersaing dengan anak-anak pintar yang lainnya, bener kan? Jadi anak-anak pramuka ini memang harus anak-anak yang pemberani dan ditempa untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan berani ya Kak. Satu lagi, cepat tanggap ya. Jadi semua yang diajari di pramuka ini kalau Kak Anggun lihat banyak sekali ya Kak manfaatnya. Kalau Kak Anggun lihat semua contohnya ekstrakurikuler yang ada di sekolah aja ya, kayak paskibraka mungkin ya Kak, kayak drum band, terus tuh mungkin kegiatan yang lain-lainnya, itu dasarnya semuanya ada di pramuka. Benar ya Kak? Jadi anak-anak pramuka kalau disuruh apapun pasti bisa. Setuju? Orang nggak ada periuk aja bisa masak nasi, ya kan? Jadi anak pramuka pintar ngakal-ngakalin Kak. Benar nggak? Ngakal-ngakalin ke hal yang positif gitu. Balik lagi nih ke tema kita, jumpa tokoh pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Terakhir Kak Anggun ingin tanya sama Kak Hamka, Kak Henry juga nanti, apa sih kesan yang paling berkesan banget selama menjadi pramuka? Saya paling berkesan di pramuka ini tidak ada marah. Jadi sangat sabar. Kesan saya di pramuka itu sabar. Luar biasa. Jadi saya tidak pernah melihat orang pramuka itu marah-marah. Jadi walaupun dia susah, sakit, sedih, dia tidak marah-marah. Saya belum pernah lihat orang pramuka itu marah. Senyum Jadi aja. kesan saya pramuka itu senang. Sesuai dengan nyanyinya, di sana senang, di sini senang. Itu kesan bagi saya. Berkesan sekali ya Kak. Oke, lanjut. Kalau dari Kak Hamka tadi katanya anak pramuka nggak pernah marah ya. Panas nggak marah, baju basah berkeringan nggak marah, sampai kering lagi diceburin ke kolam lele nggak marah ya Kak. Nggak marah ya. Disuruh masak nggak marah, disuruh setiap hari makan telur marah nggak? Nggak berani. Ngapain marah orang nggak berani, kakak-kakak ya? Makan diambil teman nggak marah, bener nggak? Benar. Balik lagi nih ke Kak Henry. Kak Henry, apa sih yang paling berkesan sekali di pramuka menurut Kak Henry? Ya, Kang Bun. Adik-adik sekalian, izin dulu waktu SMP
kakak ketua regu Garuda. Siapa Garuda? Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan, Garuda. Garuda. Ah, ini ada satu, nah, dua, ya, makasih. Tapi ketika mewakili Gudeg lomba di luar, maka grup regunya berganti regu Raja Wali. Raja Wali adalah kebanggaan SMP 10 dan kakak tidak sebagai ketua regu, tapi sebagai anggota regu. Pesan kakak, bisa menempatkan diri kita. Kapan kita sebagai ketua regu, kapan kita sebagai pasien, kayak kakak, karena dulu badannya kecil, suka diangkat-angkat pakai tandu, dan sebagainya. Dan yakin bahwa Pramuka akan memberikan pencerahan dan akan memberikan dampak positif ketika adik-adik nanti sudah masuk ke tempat kerja dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Baik, terima kasih Kak Henry. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Hamka dan Kak Henry, Kak Gayatri dan Kak Vera. Terima kasih. Adik-adik, sebelum Kak Anggun tutup jumpa tokoh kita pada malam hari ini, adik-adik ada yang ingin bertanya nggak? Ayo, nanti makan sate kata Kak Hamka. Ayo, ada yang ingin bertanya nggak? Capek. Anak-anak pramuka itu biasanya bersemangat ya Kak ya. Ada yang suara tadi. Masa nggak semangat? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kita sudah bersorak, semangat semua. Ayo dong, satu pertanyaan untuk kakak di depan. Ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke, masih malu-malu Kak. Mungkin masih di awal-awal. Tapi adik-adik, anak pramuka itu tidak pernah menjadi pemalu. Setuju ya? Oke, adik-adik, terima kasih. Kak Anggun mau akhiri dulu jumpa tokoh pramuka berjiwa Pancasila menjaga KRI. Tema kita Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Kak Anggun berharap sekali dengan adanya jumpa tokoh pada malam hari ini atas cerita dari Kak Hamka, Kak Henry, Vera, Kak Gayatri, itu semuanya bisa memotivasi adik-adik untuk tetap bersemangat menjadi anak pramuka yang hebat, tangguh ya, pintar ya Kak, cepat tanggap dan pemberani, sehingga nanti 15 tahun, 20 tahun yang akan datang adik-adik semua bisa menggantikan posisi kakak-kakak yang ada di depan sekarang. Mau dong? Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih Kak Hamka, Kak Henry, Kak Vera, dan Kak Gayatri atas waktunya pada malam hari ini. Semoga nanti kita berjumpa lagi sehingga bisa bercerita lebih panjang lagi terkait dengan pramuka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak kita yang di depan. Oke, tadi kayaknya kurang semangat. Kita hajar semangat sekali lagi. Izin ya kakak-kakak. Oke, coba pegang dulu pundak temannya. Tadi banyak yang ngantuk nih ya. Yang di depan, yang di depan. Oke, sudah dipegang. Oke, coba pijit-pijit, pijit-pijit. Oke, biar hilang ngantuknya. Coba dipukul kecil-kecil. Oke, kan ada energi lagi ya. Baiklah, terima kasih kepada host kita hari ini Kak Anggun yang sudah memandu kakak-kakak kita yang di depannya yang luar biasa, Kak Hamka, Kak Henry, Kak Gayatri, dan Kak Vera. Izin adik-adik, ini salah satu contoh kakak-kakak kita yang berhasil nih. Nanti kalau ketemu di luar disapa aja kakak-kakak di depan kita ini. Kak Henry atau Kak Hamka, saya yang LJP kemarin Kak. Atau Kak Gayatri, silakan boleh. Kak Gayatri tadi memberikan mau batik. Nah, kesempatan ini
kapan lagi pembina pendamping bisa dicatat nih kita main ke tempat Kak Gayatri batik? Ajar gak? Setuju? Kapan lagi? Nanti takutnya kayak Gayatri tadi ngomong ini udah ke-8 kali ya Kak. Nanti takutnya udah buat konsep Kak Gayatrinya pindah. Nah, kalau bisa Senin, siapa yang mau? Gas. Ya, pembina pendamping. Oke, sebelum saya tutup, izin nanti kakak-kakak kita setelah ini ada api unggun. Jadi Kak Hamka, Kak Hendri, Kak Gayatri, Kak Vera, kalau bisa kita terlibat kakak-kakak ada dulu di api unggun biar nambah motivasi untuk adik-adik nanti karena sudah siap. Jadi izin untuk kakak-kakak kita bisa bergabung nanti. Adik-adik masih semangat? Mau api unggun atau kita pulang ke tenda? Kak, semangat lagi kan Kak? Mau dipancing lagi? Yang mau pulang ke tenda angkat tangan. Wah, ada yang mau pulang ke tenda. Yang mau api unggun? Oke, sebelum api unggun kita jargon sekuat-kuat suara. Harus kuat-kuat. Kali ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pramuka Kota Bengkulu. Oke, baiklah. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, silakan Satker kita bersiap-siap untuk api unggun. Untuk kakak-kakak yang di depan. Boleh foto dulu, tunggu jangan bubar dulu, kita foto dengan kakak-kakak dulu. Boleh izin. Kita foto dulu. Kak Hamka, Kak Hendri, Kak Gayatri, Kak Vera, Kak Anggun boleh gabung. Kakak-kakak yang lain, pengurus Warcap, pembina pendamping boleh. Narasumber dulu, narasumber baru nanti sesi kedua. Kakak-kakak pembina pendamping, pengurus masing-masing ranting silakan bergabung. Oke, sambil menyiapkan api unggun, kita ada surprise nih dari Kak Hamka. Oke, ada door prize. Nanti Kak Hamka kasih pertanyaan, yang jawab dapat ya Kak Hamka. Oke, kita lihat dulu, kita dengarkan pertanyaan dari Kak Hamka. Adik-adik sekalian, sebelum kakak bertanya, sambut salam terlebih dahulu. Salam Pramuka. Salam Pramuka.
Kakak akan bertanya nanti siapa yang berani maju. Tapi kita ada hukuman. Nanti yang maju ternyata pertanyaan saya tidak bisa dijawab, kakak akan beri hukuman yang paling berat. Hati-hati. Kemarin di Enggano sampai muntah-muntah, sampai diimpus, dirawat di puskesmas karena dia tidak bisa jawab pertanyaan kakak. Kakak hukum dia 2 malam dirawat di puskesmas sakit. Saking beratnya hukuman yang akan kakak berikan. Jadi kalau adik-adik sudah siap, nanti kakak persilakan maju. Kalau tidak mau dihukum, jangan maju. Pasti berat hukumannya. Pasti berat, saya pastikan. Jangan-jangan nanti saya suruh jalan seragam malam ke lembah ini. Nah, ya. Kalau apa janji kita? Kalau tidak berani kena hukum, jangan Maju. sepakat. Sepakat. Sanggup dirawat di rumah sakit kalau hukumannya nanti. Coba maju, penggalang 1. Ayo cepat. Penggalang. Awas, tidak bisa, awas. Hati-hati. Saya tidak main-main. Kalau tidak bisa, saya hukum. Saya hukum. Gas penggalang. Oke. Ini penggalang ya. Sini. Penggalang ya, penggalang. Kita tanya dulu. Kalau dia belum siap, boleh kembali ke tempat. Sudah siap menerima hukuman? Sudah siap menerima hukuman? Sudah siap menerima hukuman? Apapun yang kakak hukumkan siap? Hah? Siap? Jangan minta pendapat dengan teman. Siap dihukum? Hah? Siap. Dari sekolah mana? SMP 2. Kami berani SMP 2. Ada satu lagi dari penegak. Tapi hati-hati, yang tidak berani jangan coba-coba. Kita tidak main-main. Saya akan uji pramukanya malam ini. Apa betul jiwa pramuka atau bukan? Kalau tidak sanggup menerima hukuman, lebih baik tidak usah. Tidak usah. Ayo. Ya. Kakak kecewa kalau sudah pakai ban ini tidak berani maju. Apalagi yang di belakang pakai lambang komando aja tidak berani. Siap dihukum? Siap, Pak. Siap dihukum? Siap. Apapun hukuman siap? Siap. Dia sudah siap berdua ini. Saya minta satu lagi dari penggalang. Nah, ya oke, dari sangker 1. Tapi bukan hadiah kau. Ya. Dah tahu sangker, dah tahu dihukum kau. Kalau mentang-mentang kau dengan kerjanya kau tidak berhukum. Jangan-jangan kau yang lebih berat hukuman. Siapa yang pertanyaan pertama kali? Ya, sekali pertanyaan saya jawab tegas ya. Siap ya. Jawab tegas ya. Siap ya. Ya. Sekarang pertanyaannya kita mulai. Siapa nama Kamabinas kita? Turun. Bapak Joko Widodo. Betul? Hampir dari saya suruh turun. Saya suruh merayap dari ujung situ ke ujung sini. Saya tanya. Yang di ujung mulai berunding-runding. Jangan-jangan pertanyaannya sama. Padahal pertanyaannya tidak. Siapa nama Kamabida? Bapak Rahidin Masya. Betul? Betul. Siapa nama Kak Warda? Oh, tak boleh. Siapa nama Kak Warda? Ya. Siapa nama Kak Warda? Tidak tahu. Tanya dengan Dharma.
Siapa yang jawab tadi? Kak Hamka Sabri. Itu jawab ya. Sekarang aku tanya sini berarti. Kau belum jawab berarti. Nah. Siapa nama Kak Warcap Kota Bengkulu? Dedi Wahyudi. Katanya Dedi Wahyudi, betul? Tadi aku ceritakan tadi. Oke, mana hadiahnya? Kasih hadiah. Nanti kakak kasih boneka. Nah, ya, kasih kakak boneka. Ini boneka didapat dari Pulau Enggano. Iya. Bukan sembarang boneka, ini boneka dari Enggano. Coba kamu cari ke Enggano kalau ada. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita foto ya. Ya Gendi, foto kita. Jauh-jauh. Oke, tepuk tangan dulu. Door prize yang dikasih oleh Kak Hamka. Hampir ya, hampir banyak yang nggak kejawab. Mungkin grogi Kak, jadi grogi. Oke, untuk tidak berlama-lama, Sangker dan panitia mohon segera kita langsung ke acara api unggun. Silakan diatur. Terima kasih. Bagian petugas. Oke, cek perhatian untuk petugas silakan mengambil tempat yang telah ditentukan tadi. Ya udah situ Jo. Oke, selain petugas silakan untuk lingkaran